Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Faiza Karisa Setiana dari Prodi Psikologi semester 4. Terima kasih telah bersedia untuk melakukan wawancara hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Namanya siapa, umur berapa, dan mau sekarang ngapain? Kok nomor? Oke, baik. Sebelumnya selamat sore juga Mbak Faiza. Nama saya Lara Bertasa, dipanggil saja Bila. Umur saya 25 tahun. Untuk saat ini saya sebagai karyawan. Saya akan melakukan wawancara mengenai pengalaman pendidikan setelah kehilangan orang tua dan proses penerimaannya. Untuk kali ini tidak ada jawaban yang benar atau salah, jadi silakan menjawab sesuai pengalaman yang Anda rasakan. Seluruh informasi yang kamu berikan nanti akan dijaga kerahasiaannya. Apakah bersedia untuk melanjutkan wawancara kali ini? Ya, sedia. Sebelumnya sudah berapa lama kehilangan orang tua? Baik, untuk kehilangan sendiri saya dari tahun 2021, berarti di kurang lebih 5 tahun. Gimana sih reaksi pertama kamu ketika mengetahui kalau ayah kamu sudah meninggal? Baik, untuk reaksi pertama pastinya kaget ya Mbak Faiza, dimana kan sebagai anak itu kan tidak tahu akan menjadi hal yang tidak pernah terduga gitu, dan itu pastinya sangat kaget dan sedih pastinya. Apakah awalnya Mbak juga merasa sulit percaya tentang kehilangan orang tua ini pada saat pertama kali mendengar berita kalau ayah sudah tidak ada? Diceritakan. Di pertama yang pernah saya dengar itu ya, untuk kabar bahwa orang tua saya sudah tidak ada, itu pertama memang tidak percaya. Lalu yang kedua, setelah orang tua saya sudah dikuburkan di Semayang itu, baru kesedihan itu muncul dan emosi itu terjadi karena baru tersadar bahwa memang saat ini ayah saya sudah tidak ada. Jadi untuk pertama kali memang tidak percaya, namun setelah memang sudah disemayamkan dan mengetahui bahwa memang ayah saya sudah tidak ada, saya baru percaya itu bahwa hal itu menjadi kenyataan. Tapi apakah pernah merasa seolah-olah ayah masih ada pada saat itu? Di waktu-waktu dekat setelah sempat tinggalnya ayah saya, memang masih ada rasa bahwa ayah saya itu hanya pergi untuk sementara dan akan kembali lagi ke rumah. Apa hal yang paling sulit kamu terima pada masalah awal-awal meninggal? Pada masalah kehilangan yang sulit aku terima itu memang dari kebiasaan ya, di mana kebiasaan di rumah itu seperti rutinitas yang biasanya ya seperti ini gitu ya, tapi kemudian hilang gitu saja, dan itu untuk membiasakannya sangat sulit. Bagaimana tubuh dan pikiran kamu merespon atas rasa kehilangan itu? Untuk respon dari tubuhku sendiri, yang pertama dari shock ya, karena itu shock dan itu jadi bukan tumbuh ya, lebih ke muncul sakit, dimana seperti sakit pada umumnya demam dan lain-lain. Wah, mungkin pernah merasa tidak mampu untuk menangis lagi karena sakitnya. Iya, pernah ada di fase itu di mana merasa sedih tapi untuk air mata sudah tidak bisa keluar lagi, dan itu menjadi puncak di mana aku harus bisa terima bahwa memang tidak ada yang bisa diubah. Pada saat itu apakah kamu juga merasa kecewa atau tidak terima? Di awal memang tidak terima, namun setelah beberapa saat dan sadar bahwa memang ini jalannya dan tidak ada hal yang bisa dikembalikan lagi, yang harus bisa terima. Apakah kamu meluapkan rasa ketidakterimaan kamu itu kepada siapa atau kepada apa? Untuk meluapkan emosi ketidakterimaan itu sebenarnya tidak ada orang yang menjadi bahan untuk meluapkan emosiku ya. Jadi lebih ke bagaimana cara untuk merespon dan juga untuk mengendalikan emosi sendiri. Tapi ada nggak sih yang men-trigger rasa tidak terima dan kecewa itu menjadi semakin besar? Pastinya ada. Kalau untuk mengekspresikan rasa ketidakterimaan kamu itu seperti apa? Untuk mengekspresikannya, biasanya kalau memang muncul untuk rasa tersebut, biasanya aku akan mengalihkan ya.
Jadi tidak aku tidak aku maksudnya itu Teman-teman, bukan, tidak aku turuti untuk rasa yang aku rasakan tersebut. Jadi misal ada nih muncul perasaan tersebut, dan itu aku alihkan. Jadi tidak aku rasakan kembali. berarti dipendam. Benar. Setelah ayah meninggal, apakah kau pernah berandai-andai kayak andai dulu sebelum ayah meninggal aku gini, kau berandai saja bisa? Untuk pengandaian memang tetap muncul, namun untuk hal tersebut memang hanya di awal-awal saja, tidak terbawa berulang. Ada hal yang paling kamu sesali setelah kehilangan ayah? Untuk hal yang disesali mungkin untuk saat ini sudah tidak ada ya, namun untuk awal pertama itu mungkin ada beberapa penyesalan, dan mohon maaf mungkin tidak bisa aku sampaikan di sini. Ingin mengulang waktu nggak untuk memperbaiki penyesalan? Kemungkinan apabila memang waktu bisa diulang, semua orang pasti ingin mengulang waktu ya. Namun untuk saat ini mungkin apa yang aku hadapi ya apa ya bisa diulang kan? Apakah ingin mengulangi atau memperbaiki hal yang kamu sesali pada saat itu? Kalau memang mungkin waktu bisa diulang, mungkin aku akan kembali ke ke masa tersebut dan memperbaiki apa yang belum bisa aku perbaiki sekarang. Apakah pikiran tentang ingin memperbaiki terus perandaian-andaian itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari kamu pada saat itu? Untuk pengaruh pada saat itu pasti berpengaruh besar ya. Untuk pengandaian dan lain-lain, apalagi itu dari orang tua gitu. Seorang anak perempuan dengan orang tua pasti kan ada hal yang disesali gitu. Apa yang seperti mungkin pencapaian yang belum bisa orang tua lihat dan lain-lain. Setelah kehilangan ayah, apakah ada perubahan emosi yang kamu rasakan? Perubahan emosi yang aku rasakan tentu ada. Pernah merasa sangat sedih, kosong, kehilangan semangat untuk hidup, atau tidak berminat lagi untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang sebelumnya dilakukan? Untuk hal tersebut tidak sering terjadi, namun hanya pada lebih ke waktu-waktu tertentu saja sih. Seperti apabila memang aku sedang hektik dan overwhelmed, merasa capek, itu pasti akan ada pikiran tersebut. Apakah itu juga mempengaruhi pola tidur, nafsu makan, konsentrasi, atau energi yang kamu punya? Untuk saat ini sudah tidak berpengaruh. Apakah ada momen-momen tertentu yang membuat rasa sedih itu semakin kuat? Untuk momen Mungkin hari raya atau hari-hari ya benar. Untuk kesedihan itu akan muncul kembali apabila ada momen tertentu yang biasanya kita jalani bersama, seperti yang Mbak bilang tadi, di hari raya, kemudian di hari-hari mungkin libur, atau di hari-hari tertentu yang dimana kita biasa berkumpul bersama. Dan pada saat untuk sekarang ini sudah tidak sih. Apakah kamu merasa kesepian meskipun sedang bersama orang lain pada saat awal masa kehilangan? Oke, mungkin untuk di saat itu aku memang pernah merasa kesepian, padahal untuk sekitar itu ramai sih. Terus bagaimana Anda menghadapi masa-masa itu ketika rasa sedih terasa sangat? Untuk menghadapi hal tersebut, aku biasanya lebih ke bercerita ke teman. Jadi aku harus ada teman atau orang lain yang bisa aku ajak ngobrol. Jadi tidak di dalam satu ruang sendirian itu. Berarti ada seseorang yang akan membantu kamu dalam melewati masa itu. Ya. Saat ini ya, bagaimana kamu memaknai kepergian ayah? Untuk
saat ini mungkin karena sudah bertahun-tahun mungkin ya makna dari kepercayaan itu memang yang pertama karena memang takdir, kemudian yang kedua memang mungkin dari tugas saya aku sendiri di dunia sudah selesai dan dengan itu aku juga sudah bisa menerima. Apakah ada perubahan dalam cara kamu melihat kehidupan setelah kehilangan? Tentu ada. Seperti misal untuk saat ini aku harus bisa menjalani apa yang seusia aku jalani sampai dari mana di teman-teman seusiaku yang masih memiliki keluarga yang masih sempurna atau masih lengkap gitu, sedangkan aku yang sudah kehilangan orang tua, dan itu ada perbedaan di situ, dan dari situ aku memiliki sudut pandang yang berbeda. Ada nggak pesan ayah kamu yang masih kamu pegang sampai sekarang? Pesan ayahku yang aku pegang sampai sekarang itu ada satu, mungkin bisa aku informasikan di sini ya. Jadi begini, aku memang bukan dituntut tapi lebih diarahkan untuk bisa berani. Jadi ayahku pernah bilang kalau memang kamu ingin masuk atau kamu ingin menjadi bagian dari suatu tempat di mana tempat tersebut persaingannya itu banyak dan itu orang yang ingin kesana itu banyak, berarti usahamu juga harus banyak. Itu adalah salah satu pesan yang sampai saat ini aku pegang. Sekarang kamu masih menjaga hubungan emosional dengan ayah kamu nggak tentang kenangan-kenangannya? Untuk kenangan pasti tetap ada ya, dan aku akan tetap seperti itu. Apakah kamu sudah sangat menerima kenyataan kalau ayah kamu sudah tidak ada? Untuk saat ini baik. Untuk saat ini sudah sangat menerima ya. Namun mungkin ada beberapa momen yang tidak sesering dulu itu akan ada muncul bahwa perandaian itu akan datang kembali. Dalam bentuk apa penerimaan itu muncul dalam bentuk kehidupan saya? Saya mikir sendiri. Oke. Penerimaan yang aku jalani mungkin saat ini aku lebih terfokus dengan apa yang harus aku hadapi ya. Jadi tidak akan membandingkan dengan orang lain di mana mereka masih memiliki support sistem yang lengkap, dan aku saat ini penerimaanku dengan cara ya aku fokus dengan diriku sendiri dan apa yang harus aku lakukan. Terus ketika mengalami sedih, rindu, marah, atau kecewa setelah kehilangan, apa yang biasanya kamu lakukan untuk mengelola emosi tersebut dan bagaimana itu membantu kamu menerima kehilangan? Cara aku mungkin yang pertama, aku rasakan dulu emosi tersebut, namun aku akan usahakan untuk tidak berlarut-larut. Setelah aku merasa bahwa ini cukup, aku akan mengalihkan pikiranku ke hal yang lain. Apakah ada cara berpikir, pemaknaan, atau pelajaran hidup tertentu yang Anda peroleh setelah kehilangan seorang ayah? Untuk saat ini pasti ada ya, untuk cara berpikir dan pemaknaan dan lain-lain yang aku pelajari setelah kehilangan itu pasti ada. Seperti contohnya apa yang aku inginkan itu harus aku usahakan sendiri bersama. Dimana sebelumnya kan masih ada support gitu ya, dan mungkin bisa dibantu sokongan seperti itu, lalu saat ini aku harus mengusahakan sendiri. Bagaimana doa, ibadah, atau praktik spiritual lainnya yang membantu kamu memahami dan menerima kepercayaan ayah kamu? Ini dia apa? Cara kamu sama Tuhan, hubungan sama Tuhan. Yang pasti tetap ya, sebagai seorang anak yang kehilangan orang tua itu pasti yang bisa dilakukan hanya satu, itu mendoakan. Dimana aku selalu setiap kewajiban 5 kali sehari itu atau sholat itu pasti akan aku sempatkan untuk tetap mendoakan. Siapa yang paling memberikan dukungan selama berduka dan bagaimana dukungan tersebut membantu Anda menghadapi kepercayaan seorang? Untuk yang paling
aku setelah kehilangan itu mungkin dari tantanganku sendiri ya, karena aku lebih bisa bercerita dengan lapang itu apabila dengan tanteku sendiri. Jadi dari situ tanteku juga bisa memberikan bukan masukan, lebih ke seperti mendengarkan, dan di situ aku merasa aman saja. Saya kira. Ada nggak aktivitas rutinitas pekerjaan atau hobi yang paling membantu kamu menjalani kehidupan sehari-hari saat kehilangan? Pastinya tetap hal tersebut yang menjadikan untuk pikirannya bisa tidak terfokuskan ke hal tersebut, jadi tidak terpikirkan dengan kehilangan orang tua, namun lebih disibukkan dengan kegiatan. Bagaimana hubungan emosional dengan ayah kamu, dan bagaimana hal tersebut membantu kamu menerima kehilangan ayah? Cara kamu tetap merasa dekat dengan ayah kamu? Oke. Mau cara apa? Untuk cara aku sendiri, yang pertama tetap seperti orang pada umumnya ya, tetap menyimpan beberapa kenangan seperti foto dan lain-lain, foto video, dimana hanya dengan hal itu aku bisa tetap melihat ayahku, walaupun untuk saat ini sudah lama tidak terlihat gitu, dan sudah lupa untuk suara dan lain-lain, dan dengan hal tersebut dari memori dokumentasi itu aku bisa melihat. Atau strategi apa yang paling menghambat proses penerimaan terhadap kehilangan ayah? Faktor yang aku rasakan mungkin yang paling berpengaruh itu ketika aku lihat orang lain ya, dan di situ ada muncul bahwa pengadaan itu akan muncul kembali, dan intinya untuk pengaruh paling besar itu ketika aku melihat ke orang lain atau keluarga orang lain. Kalau perubahan terbesar dalam diri kamu setelah mengalami kehilangan kamu, perubahan terbesar dalam diri kamu Apa ya? Nothing ya, nothing different. Setelah aku mengalami kehilangan, yang aku rasakan untuk saat ini, perubahan yang bisa aku rasakan itu ketika aku bisa mengambil keputusan secara mandiri ya, dimana kan waktu ketika ayahku masih ada itu aku selalu apapun itu aku konsultan ke ayahku. Untuk saat ini aku harus bisa mengambil keputusan sendiri. ada nggak pesan yang ingin kamu sampaikan kepada orang lain yang sedang berusaha menerima kehilangan? Untuk saat ini yang bisa aku sampaikan mungkin dari teman-teman yang baru saja kehilangan orang tua ya, tidak apa-apa, maksud itu tidak apa-apa, nangis tidak apa-apa, namun aku harap jangan terlalu larut, dan untuk kesedihan memang tetap akan ada, namun dengan berjalannya waktu hal tersebut tidak akan sebesar dari kesedihan yang pertama kalian rasakan. Apakah ada Keren banget. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ceritakan tentang pengalaman kehilangan kamu? Soal ini cukup. Baik, saya rasa wawancara hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kesediaan waktu dan kesediaan Anda untuk berbagi pengalaman yang sangat berharga. Saya memahami bahwa menceritakan kembali pengalaman kehilangan tidak selalu mudah, sehingga saya sangat menghargai keterbukaan Anda selama wawancara ini. Semoga hal